Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS, Bidang Pengawas Mutu Hasil Pertanian atau PMHP bagian ke-11. Langsung saja. Nomor 1. Prosedur sanitasi untuk distribusi buah dan sayuran dari ladang hingga ke meja makan dapat menerapkan titik-titik. A. Good Agricultural Practice atau GAP. B. Good Handling Practice atau GXP. C. Good Manufacturing Practice atau GMP. D. Good Distribution Practice atau GDP. Atau E. Hazard Analysis Critical Control Points atau XACCP. Pembahasannya, Good Handling Practice atau GXP merupakan prosedur sanitasi untuk distribusi buah dan sayuran dari ladang hingga ke meja makan. Penerapan GXP dapat membantu mengurangi resiko kontaminasi terhadap produk segar selama penanganan, penyimpanan, pengemasan, dan transportasi. Jadi jawabannya adalah B. Good Handling Practice atau GXP. Nomor 2. Pada proses browning secara enzimatik, gugus yang membentuk warna coklat pada buah apel atau buah lainnya adalah titik-titik. A. Gugus karboksil. B. Gugus monofenol. C. Gugus O-quinon. D. Gugus O-difenol atau E. Gugus O-difenolase. Pembahasannya, pada pencoklatan enzimatis seperti pada buah apel dan buah lain setelah dikupas disebabkan oleh pengaruh aktivitas enzim polifenol oksidase atau PPO yang dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksifenol yang selanjutnya diubah lagi menjadi O-kinon. Gugus O-kinon inilah yang membentuk warna coklat. Jadi jawabannya adalah C. Gugus O-quinon. Nomor 3. Benih yang baik memiliki ukuran normal serta tidak terlalu kecil atau besar. Juga harus seragam karena titik-titik. A. Memang sudah standar benih yang baik. B. Mempengaruhi produktivitas tanaman ke depannya. C. Menunjukkan sifat-sifat yang sama sesuai dengan kelompoknya. D. Mengandung cadangan makanan yang lebih banyak. Atau E. Memiliki struktur embrio dan cadangan makanan yang cukup untuk pertumbuhannya. Pembahasannya, benih yang baik memiliki ukuran normal serta tidak terlalu kecil atau besar. Selain itu, ukuran benih-benih tanaman tersebut juga harus seragam. Ini karena benih yang berukuran normal dan seragam memiliki struktur embrio dan cadangan makanan yang cukup untuk melanjutkan pertumbuhannya. Jadi jawabannya adalah E. Memiliki struktur embrio dan cadangan makanan yang cukup untuk pertumbuhannya. Nomor 4. Benih yang mempunyai kualitas baik biasanya berwarna titik-titik. A. Hitam. B. Cerah dan terang. C. Kusam. D. Kuning. Atau E. Transparan. Pembahasannya, benih yang mempunyai kualitas baik biasanya berwarna cerah dan terang sesuai dengan warna aslinya. Sebaliknya, benih yang disimpan di lingkungan yang terkontaminasi patogen atau tidak terkendali akan menunjukkan warna kusam dan tidak sesuai dengan warna aslinya. Jadi, warna bisa menunjukkan mutu yang dimiliki oleh suatu benih, terutama untuk mengetahui lama waktu penyimpanan dan tingkat kesehatan benih tersebut. Jadi jawabannya adalah B. Cerah dan terang. Nomor 5. Salah satu kelebihan benih hibrida yang diunggulkan dibanding benih OP adalah superioritasnya dalam hal titik-titik. A. Vigor. B. Harga. C. Pengolahan. D. Produktivitas. Atau E. Ketahanan penyakit. Pembahasannya, salah satu kelebihan benih hibrida yang diunggulkan dibanding benih OP adalah superioritasnya dalam hal vigor atau pertumbuhan.
Benih hibrida memiliki kemampuan vigor yang sangat baik sehingga dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan dan waktu panen yang lebih seragam. Selain itu, benih hibrida terkenal tangguh untuk beradaptasi pada lingkungan, baik secara iklim maupun kondisi tanah. Jadi jawabannya adalah A, vigor. Nomor 6. Pengujian ini menyangkut penilaian seseorang akan suatu sifat atau kualitas suatu bahan yang menyebabkan orang menyenangi. Cara pengujian organoleptik ini digolongkan ke dalam kelompok titik-titik. A. Pengujian pembedaan. B. Pengujian pemilihan atau penerimaan. C. Pengujian skalar. D. Pengujian deskripsi. Atau E. Pengujian pembanding ganda. Pembahasannya, uji penerimaan menyangkut penilaian seseorang akan suatu sifat atau kualitas suatu bahan yang menyebabkan orang menyenangi. Tujuan uji penerimaan ini adalah untuk mengetahui apakah suatu komoditi atau sifat sensorik tertentu dapat diterima oleh masyarakat atau konsumen. Uji ini tidak dapat untuk meramalkan penerimaan dalam pemasaran. Hasil uji yang meyakinkan tidak menjamin komoditi tersebut dengan sendirinya mudah dipasarkan. Saran saya baca juga mengenai cara pengujian organoleptik yang lain. Jadi jawabannya adalah B. Pengujian pemilihan atau penerimaan. Nomor 7. Perhatikan ciri-ciri peralatan gelas berikut ini. Pertama, bibir tuang. Kedua, kapasitasnya mulai dari 10 ml sampai 2000 ml. Fungsi utama mengukur volume suatu larutan. Memiliki kaki berbentuk heksagonal atau berupa polipropilen yang dapat dilepas. Berdasarkan ciri-ciri peralatan gelas tersebut dinamakan titik-titik. A. Labu didih. B. Gelas beaker. C. Gelas ukur. D. Labu volumetri. Atau E. Labu Erlenmeyer. Pembahasannya, di laboratorium pengawasan mutu hasil pertanian terdapat berbagai peralatan analisa. Salah satunya adalah gelas ukur. Gelas ukur memiliki bibir tuang dan kaki berbentuk heksagonal atau berupa polipropilen yang dapat dilepas. Fungsi utama dari gelas ukur adalah mengukur volume suatu cairan sesuai keperluan. Jenis gelas ukur yang dilengkapi penutup dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penguapan dari bahan kimia volatil. Kapasitas gas ukur diantaranya 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, dan 2000 ml. Jadi jawabannya adalah C. Gelas ukur. Nomor 8. Pengujian organoleptik adalah cara pengujian dengan menggunakan alat indera. Hal yang paling penting dalam uji pemilihan dan uji skalar adalah diperlukannya titik-titik. A. Sampel pembeda. B. Sampel pembanding. C. Dua sampel contoh. D. Pasangan sampel. Atau E. Sampel tunggal. Pembahasannya, yang paling penting dalam uji pemilihan dan uji skalar adalah diperlukannya sampel pembanding. Yang dijadikan faktor pembanding adalah satu atau lebih sifat sensorik dari bahan pembanding itu. Jadi, sifat lain yang tidak dijadikan faktor pembanding harus diusahakan sama dengan contoh yang diujikan. Biasanya yang digunakan sebagai sampel pembanding adalah komoditi yang sudah dipasarkan, bahan yang sudah diketahui sifatnya, atau komoditi baku. Jadi jawabannya adalah B. Sampel pembanding. Nomor 9. Proses autolisis terjadi pada saat bahan pangan memasuki fase titik-titik. A. Rigor mortis. B. Pre-rigor mortis. C. Pasca rigor mortis. D. Post rigor mortis. Atau E. Mortis. Pembahasannya, autolisis adalah proses perombakan sendiri, yaitu proses perombakan jaringan oleh enzim yang berasal dari bahan pangan itu sendiri.
Proses autolisis terjadi pada saat bahan pangan memasuki fase post rigor mortis. Proses autolisis dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di sekelilingnya. Suhu yang tinggi akan mempercepat proses autolisis. Jadi jawabannya adalah D, post rigor mortis. Nomor 10. Tanaman kangkung yang mampu menyerap logam berat dan senyawa pencemar lainnya memiliki kenampakan warna titik-titik. A. Hijau kehitaman. B. Coklat kehitaman. C. Hijau. D. Coklat atau E. Hitam. Pembahasannya, senyawa kimia pencemar dapat berupa senyawa alami maupun sintetis. Keberadaan senyawa kimia pencemar dalam bahan pangan dapat mempengaruhi kenampakan dan rasa. Kenampakan beberapa bahan pangan yang tercemar senyawa kimia dapat dilihat dengan mudah. Tanaman kangkung yang mampu menyerap logam berat dan senyawa pencemar lainnya memiliki kenampakan warna hijau kehitaman. Jadi jawabannya adalah A, hijau kehitaman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.